keluarga kecil Neil Castro Kabeng untuk merayakan hari bahagia. Bukannya menimang buah hati dan menjemput istrinya dengan senyum ceria, keluarga Neil malah harus menguburkan jenazah istri dan bayi yang belum sempat dilahirkan. Iren, Sokoy, dan bayi yang ada dalam kandungan meninggal dunia pada Senin 17 November 2025 karena tidak sempat mendapat pertolongan. Tidak cuma satu rumah sakit, Iren harus berpindah-pindah 4 rumah sakit dalam kondisi kontraksi hebat sejak Minggu siang. Miris, tak satu pun dari 4 rumah sakit, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Bayangkara yang memberikan pertolongan medis kepada Iren karena berbagai alasan. Kesedihannya, Neila Kabeng, ibu mertua Iren, menceritakan bagaimana kronologi mereka berkali-kali mendapatkan penolakan dari rumah sakit, bahkan dimintai uang muka 4 juta rupiah untuk ruangan VIP, karena ruangan untuk BPJS kelas 3 sudah penuh. Kalau di Dian Harapan, memang dong bicara itu saja, memang tidak bisa. Baru masuk begini, dong bilang tidak bisa, jadi sudah. Jadi mama berdiri di depan pintu IGD itu ya? Iya. Terus di AB memang suster yang masuk, suster 2 yang masuk. Yang dari rumah sakit Yowari ya? Iya. Begini, aduh mama, bilang tidak terima. Tidak tahu juga alasannya kenapa. Tidak cari apa-apa. Saya bicara sama suster, ini kamu punya tugas. Itu mama marah karena dari sana tolak, di sini lagi tolak. Ini kamu punya apa? Kamu harus yang ini, bukan mama yang masuk mau bicara dong. Sudah dari situ, tuh subaku ribut habis ke Bayangkara lah. Dari Bayangkara kah? Iya. Dari Bayangkara ke AB tolak lagi. Dari Bayangkara? Dari AB ke Bayangkara. Dari AB ke Bayangkara. Iya. Bayangkara tolak itu dari situ makan 2. Iya. Ibu, izin. Bayangkara dong bilang kalau ada uang ini. Dalam sebuah wawancara, Abraham Kabeng, bapak mertua Iren, mengatakan mereka sudah memohon agar rumah sakit menolong dan berjanji akan melunasi biaya rumah sakit kemudian. Atas tragedi ini, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Iren Sokoy. Ia menyebut kejadian ini sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua. Direktur RSUD Yowari juga berjanji akan memperbaiki kualitas pelayanan dengan lebih peka dan cepat, terutama dalam menangani kondisi kegawat daruratan. Ia juga berharap agar jumlah dokter kandungan bisa ditambah. Minta maaf untuk semua keluarga besar dan turut berduka. Yang tentunya bagian koreksi akan saya lakukan. Kebetulan saya bawa kepala dinas provinsi dan dari kabupaten untuk segera nanti kami lakukan evaluasi. Saya pastikan rumah sakit yang di bawah pemerintahan provinsi akan saya ganti semua direktur rumah sakitnya. Jadi dengan kejadian ini seperti tadi Pak bilang, kita harus peka, kita melihat pasien apa yang bisa kita tangani di sini sesuai peralatan di SDM. Kalau memang lengkap dan bisa ditangani, maka ditangani. Yang tidak, maka dengan tindakan peka cepat itu kita lakukan rujukan dengan tetap memperhatikan SIS-RUTE. Tadi pesan Pak Bupati, paling tidak kita harus menyiapkan 5 dokter kandungan di rumah sakit sini sehingga tidak akan lagi terjadi kekosongan seperti yang sudah kejadian seperti kemarin. Dan salah satu yang Bapak prioritas adalah khusus untuk ibu hamil, untuk masyarakat Papua itu untuk ke Yowari harus digratiskan.
Iren Sokoi dan bayinya ini pun terdengar hingga ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan perintah langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera melakukan audit internal untuk rumah sakit negeri dan swasta yang ada di wilayah Papua. Ya, saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur melakukan audit internal masalahnya di mana. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Penolakan pasien oleh rumah sakit seperti yang dialami Iren Sokoi dan bayinya bak lagu lama yang diputar setiap masa. Kisah tragis keluarga Iren seperti mengulang kejadian yang sama pada tahun 2023. Kurnaisih di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dan Eva di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kedua ibu malang ini harus kehilangan nyawa bersama bayi dalam kandungan mereka karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai saat menuju proses persalinan. Kasus buruknya pelayanan oleh rumah sakit tidak melulu karena fasilitas dan SDM yang kurang mumpuni. Di awal bulan November lalu ada kasus seorang anak warga Baduy bernama Revan ditolak sebuah rumah sakit di Jakarta karena tidak memiliki kartu tanda penduduk. Padahal sudah jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib, sekali lagi, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi gawat darurat. Bukankah sebuah logika sederhana bahwa kita harus mengedepankan nyawa dan kemanusiaan ketimbang proses administrasi dan birokrasi? Akankah kasus Iren Sokoi dan bayinya menjadi sumbu yang menyalahkan pembenahan menyeluruh dalam proses tata kelola rumah sakit, SDM, sistem rujukan, maupun layanan peserta BPJS Kesehatan? Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago Uni. Irma, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Slamet Budiarto. Dr. Slamet, selamat datang. Kemudian juga ada di sebelah kiri saya, yaitu ada pakar jaminan sosial Profesor Hasbullah Tabrani. Prof. Hasbullah, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan juga anggota Ombudsman Republik Indonesia Robertna Endi Jaweng. Bang Endi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa sudah bergabung melalui sambungan Zoom Metro TV, yaitu adalah suami dari mendiang Iren Sokoi, Bapak Neil Castro KB. Selamat malam, Pak Neil. Ya, baik, selamat malam. Baik, Pak Neil, sebelumnya kami dari tim kontroversi Metro TV turut berduka cita atas kehilangan yang dirasakan oleh Pak Neil dan keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena Pak Neil telah bersedia memenuhi undangan Metro TV. Pak Neil, setelah tragedi ini mendapatkan sorotan yang begitu luar biasa dari masyarakat di seluruh Indonesia sampai ke Presiden Prabowo Subianto juga, apa ungkapan hati yang ingin Pak Neil sampaikan? Yang ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah mengambil alih untuk yang sudah terjadi di istri saya. Saya berterima kasih juga sebesar-besarnya untuk Bapak Presiden bahwa sudah ditunjuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Kalau memang ada yang salah, tolong ditindaklanjuti, dan sekali lagi terima kasih banyak. Hanya itu saja. Pak Neil, kita sudah mendengarkan cerita bahwa bagaimana Ibu Iren dan bayi dalam kandungannya harus berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan. Ada karena tidak adanya dokter, kemudian ada ruangan operasi yang sedang direnovasi, dokter anestesi tidak ada, kemudian juga karena ruang untuk peserta BPJS kelas 3 penuh. Pak Neil,
yang kami ingin tanyakan adalah apakah sebelum berpindah-pindah rumah sakit, di rumah sakit pertama itu tidak dicek terlebih dahulu sebetulnya adakah rumah sakit yang sudah ada dokternya, tersedia ruangannya, jadi tidak perlu sampai harus pindah-pindah beberapa rumah sakit, Pak? Untuk dokternya antara ada dan tidak ada. Mereka hanya datang, waktu itu Maitua datang untuk minta operasi. Mereka bilang begini, karena lahiran anak yang ketiga jadi tidak bisa dioperasi, harus normal. Tapi keadaan Maitua saya waktu itu memang tidak bisa dioperasi, tidak bisa di lahir normal, harus dioperasi karena memang untuk keluar bayinya, karena bayinya besar harus dioperasi. Jadi dia bilang begini, memang tidak bisa untuk karena lahiran anak ketiga ya tidak bisa dioperasi, harus lahir normal. Nah, makanya itu kami pindah ke rumah sakit AB. Di rumah sakit Yowari itu berapa lama Pak Nel menunggunya? Itu dari jam 3 sore lewat sampai jam 12 malam lewat. Selama itu ya Pak Nel? Apa Iya. saja yang dilakukan Herannya pihak rumah saya di sakit situ. sampai segitu lamanya Pak? Itu mereka ada bantu sedikit, tapi yang saya lihat tidak membantu, justru menyulitkan istri saya waktu itu. Jadi kakak perempuan saya dengan bapak saya bilang ini sudah terlalu setengah mati dengan dia punya pernapasan. Jadi harus dilakukan operasi segera. Terus setelah itu mereka bilang dokternya lagi keluar, jadi tidak bisa operasi di sini. Jadi kita minta rujukan waktu itu. Jadi dirujukan ke Dian Harapan. Jadi saya kira saja Dian Harapan sudah siap dan standby untuk setelah kita dari Yowari ke Dian Harapan langsung dioperasi. Tapi setelah kami di sana mereka bilang begini, tidak bisa dioperasi karena ini lahiran anak kita jadi harus normal. Sedangkan bayi yang dalam perut istri saya itu besar, tidak bisa normal, harus dioperasi. Maka itu kita pindah lagi ke AB. Setelah di AB mereka bilang begini, ruangan untuk operasi lagi direnovasi. Jadi saya sempat marah ke perawat tua yang temani waktu itu, saya bilang, dari Yowari kamu bilang sudah komunikasi dengan Dian Harapan. Setelah di sana kan tinggal dioperasi saja, kenapa kita putar-putar lagi bikin setengah mati istri saya. Istri saya juga sudah terlalu sesak sekali waktu itu dalam mobil ambulans. Karena memang tidak ada jawaban yang pasti, jadi bapak saya bilang kita lari ke, itu rencananya mau ke rumah sakit Dok 2. Tapi setelah dalam perjalanan istri saya napasnya sudah terlalu sesak sekali, jadi langsung diarahkan saja ke rumah sakit terdekat, itu Bayangkara. Tapi setelah di Bayangkara kita sampai ruangan untuk BPJS itu penuh. Mereka bilang ini ruangannya BPJS-nya penuh, jadi harus ada ruangan tapi itu VIP saja. Kisaran besarnya 8 juta, tapi harus DP 3 atau 4 juta dulu baru bisa masuk. Tapi saya tanya, ini kalau dia masuk ada dokter atau tidak? Itu mereka belum pastikan ada dokter atau tidak. Nah itu kakak perempuan saya dengan bapak saya bilang, tolong dulu Kak, ini napasnya sudah terlalu sesak. Tapi mereka bilang memang prosedurnya harus begitu, ini dulu baru bisa kita lakukan. Ya sudah tidak ada jalan lain, kita lari ke rumah sakit Dok 2. Setelah perjalanan berapa menit ya sudah bisa keluar dari mulut istri saya. Suster yang temani 2 orang itu bilang tidak bisa kita lari ke Dok 2 karena jauh sekali, harus balik ke Bayangkara. Dalam perjalanan Bayangkara ke Bayangkara ya sudah, napasnya sudah tidak ada waktu itu. Baik. Pak Nel, sekali lagi kami turut berduka cita atas apa yang Pak Nel alami. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Nanti saya ingin minta tanggapannya dari para narasumber yang ada di studio. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Kontroversi. Pemirsa, Kemenkes sudah menurunkan
Tim untuk melakukan investigasi langsung ke Jayapura, Papua, dan tadi sudah dikonversikan bahwa setidaknya ada 4 faktor penyebab kasus kematian Ibu Iren dan juga bayi dalam kandungannya. Menurut investigasi dari Kemenkes, ada kelangkaan dokter spesialis di Papua, terutama dokter kebidanan atau dokter kandungan dan juga dokter anestesi. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana yang tidak optimal, sistem rujukan yang buruk, dan satu lagi adalah SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik. Uni Irma, kenapa keempat hal ini bisa terjadi dan apakah ini adalah potret umum layanan kesehatan khususnya di wilayah 3T? Iya, kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini bahwa pemenuhan SDM kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia itu harus dipenuhi. Nah, tapi kita juga kami di Komisi 9 kemarin juga sempat adu argumentasi juga dengan Dikti ya terkait dengan uji kompetensi yang justru membuat SDM kesehatan kita itu banyak yang nggak lulus gitu. Karena kelulusan SDM yang sudah dididik selama 5 tahun di universitas, 2 tahun praktek itu menjadi nothing akibat uji kompetensi. Cuman uji kompetensi saja yang membuat mereka akhirnya gagal menjadi dokter. Nah, yang begini-begini kan harusnya didudukkan bersama antara Kementerian Kesehatan maupun Dikti. Jangan ego sektoralnya dikedepankan. Karena kita butuh tenaga kesehatan, SDM kesehatan yang sangat banyak. Ya. Kementerian Kesehatan melalui Undang-Undang 17/2023 sudah membuka peluang untuk spesialis, dokter spesialis atau subspesialis bisa melalui program Polid Base maupun Hospital Base. Itu sebenarnya sudah merupakan kelonggaran-kelonggaran yang sangat luar biasa yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi uji kompetensi ini juga membatasi banyak ruang di anak-anak mahasiswa kita untuk bisa menjadi dokter-dokter yang jadi bisa ditempatkan di seluruh Indonesia. Uni ya, seperti mempersulit. Padahal kita mempersulit. butuh. Maka itu yang menjadi salah satu penyebab kekurangan SDM kesehatan kita di Indonesia. Itu Silvi. Itu sudah kami sampaikan di RDP kemarin dengan Kementerian Kesehatan dan Dikti, kita sudah menyampaikan tolong hentikan ego sektoral masing-masing, duduk bersama ya. Harusnya penilaian uji kompetensi itu 60% di pendidikan di universitas, 40% di kompetensi, di uji kompetensi. Karena uji kompetensi kan nggak melakukan uji praktek. Mereka sudah praktek di rumah sakit. Nah, yang begini-begini juga sebenarnya harus diberesin oleh pemerintah, CQ, Menteri Kesehatan dan Dikti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Kemenkes harus melakukan revitalisasi ya semua rumah sakit yang ada di Indonesia terkait dengan ketersediaan SDM dan juga alat kesehatan. Nah, SDM yang ditempatkan di daerah-daerah yang memang terluar ya, yang 3T tersebut mestinya harus mendapatkan kompensasi yang lebih dan kemudian mendapatkan pengawalan keselamatan kerja. Bukan K3 ya, tapi keselamatan kerja. Karena kan di tempat-tempat yang berbahaya itu keselamatannya juga harus dijamin. Nah, yang begini-begini juga kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang juga masih belum dilakukan oleh pemerintah terkait di wilayah 3T. Baik, nah, jadi kalau itu dilakukan, maka saya yakin gitu ya, meminimais konflik, meminimais kasus-kasus seperti ini akan bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama kita soal SDM terlebih dahulu. Dokter Slamet, Anda sepakat kalau misalnya sebetulnya SDM kita itu kurang salah satunya karena ada ego sektoral tadi. Dan menurut Dokter Slamet bagaimana sih supaya kita bisa lebih ideal dalam memenuhi jumlah SDM kita? Ya, terima kasih. Dalam kasus ini saya memandang tidak hanya kasus ini ya, pasti ini akan banyak. Dan tidak bisa dari kacamata SDM aja, nggak bisa. Jadi kualitas pelayanan yang baik itu ditentukan dalam 2 hal, yaitu sistem kesehatan dan pembiayaan. Di sistem kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Si ibu ini kan sebelumnya ada ANC itu loh. ANC itu pemeriksaan sebelum melahirkan. Nah, itu di mana? Sudah disiapkan belum nanti sistem rujukannya? Itu dalam masuk sistem. Nah, dari situ sudah ada indikasi, sudah di planning bahwa bulan keberapa dia harus ke rumah sakit. Saya tidak melihat itu.
Jadi di dalam sistem kita ada yang salah, gitu loh. Itu dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Terus si kuratifnya kan ada di rumah sakit, ya kan. Nah, dari sistem itu kan ditunjang oleh SDM kesehatan, SDM, alkes, sama logistik ya, obat-obatan. Itu juga tadi disampaikan SDM kita sebenarnya banyak, Pak, tapi distribusinya yang tidak baik. Contoh di DKI Jakarta aja, dokter spesialis, dokter umum, kalau WHO menyatakan memapping 1:1000, di DKI itu 1 sudah banding 400. Mungkin sekarang udah 1 banding 300. Jadi oversupply untuk di daerah tertentu. Malah distribusi. Oke. Nah, saya melihat anggaran di Kementerian Kesehatan, alokasinya yang ke SDM kesehatan sangat kecil. Kalau nggak salah sekitar 3 triliun. Lebih banyak di pelayanan kesehatan. Andekan Direktorat Tenaga Kesehatan diberi anggaran 10 triliun, alokasi aja ya, alokasi. Mungkin dia bisa menempatkan dokter-dokter spesialis yang ada di kota besar di Papua misalnya. Tapi kalau pembiayaannya tidak ada, untuk membuat sistem yang baik kan butuh pembiayaan. Nah, pembiayaannya gimana? Mungkin pembiayaan ada, alokasinya nggak ada. Jadi ID berpikir sebelum bicara alat kesehatan, bicara SDM dulu. SDM kita tempatkan di sana. Nah, saya melihat alokasi di Kementerian Kesehatan kurang berimbang. Jadi kalau misalnya di daerah Papua itu sampai kekurangan tenaga medis, kekurangan dokter spesialis, itu karena kurangnya anggaran dari pusat? Ya seperti itu. Saya hitung, ID menghitung ya, untuk menempatkan 2.000 dokter spesialis untuk daerah DPTK, daerah terpencil, itu butuh 2,5 triliun. Itu nggak banyak. Dari 92 triliun anggaran. Alokasi sekarang berapa yang dokter selamat tahu? Saya tidak tahu, tapi tapi begini juga sih, mohon saya maaf. tidak tahu. Mohon maaf. Tadi saya di depan sudah menyampaikan bahwa nggak cukup hanya dengan insentif yang besar, tapi keselamatan kerja, keselamatan mereka di daerah 3T itu juga harus dijamin. Itu yang membuat mereka juga banyak yang nggak mau ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Meskipun uangnya ada. Meskipun uangnya ada. Nah, jadi yang disampaikan beliau tadi hanya satu, bicara soal money. Menurut saya nggak itu, tapi dua-duanya harus seimbang. Dokter Selamat? Antara insentif dan keselamatan kerja. Itu perlu didudukkan betul-betul oleh pemerintah. Ya, yang harus kita lindungi itu kan masyarakat, penerima pelayanan sama pemberi pelayanan. Itu yang harus kita lindungi. Dan kami menyampaikan beberapa skenario, kalau memang di sana tidak diminati oleh dokter spesialis, kenapa di daerah tambang, di offshore itu lengkap? Karena mereka menggunakan sistem shift. Jadi misalnya 3 minggu di sana, 2 minggu dia balik ke Jakarta atau sebulan di sana. Dengan seperti itu maka keterisian dokter spesialis ada terus. Dan keamanan, kesejahteraan, kan nggak mungkin misalnya keluarga dia bawa ke daerah terpencil, dia bisa di Jakarta. Nah, kita mencontoh tambang-tambang itu di tengah hutan, di tengah lautan tuh ada dokternya. Nah, ini tinggal bagaimana sistem kita itu perbaiki, gitu loh. Kalau tadi promotif preventifnya baik, tadi udah disampaikan oleh Kemenkes, itu akan terdeteksi di awal. Oke, kita sepakat bahwa ada banyak masalah di sistem kesehatan kita, tapi pertanyaannya begini, Prof. Hasbullah. Tapi kan kalau untuk case yang emergency seperti itu kan kita tidak bisa dengan kacamata kuda hanya berpatokan pada itu, harus ada keberpihakan, prioritas. Tapi kenapa untuk kasus Iren tidak bisa dijalankan? Apakah sebegitunya bobroknya karena harus ada biaya, SOP dan sebagainya? Ya, pertama-tama saya turut duka cita ke panel. Mudah-mudahan ini adalah kasus tumbal terakhir untuk kita bisa merombak, memperbaiki sistem kesehatan. Tadi disampaikan ada SOP tidak dijalankan. Saya tidak tahu persis SOP-nya seperti apa. Harusnya kasus seperti ini, lupakan dulu yang sistem besarnya ya, kasus seperti ini, pasien jangan dilepas dari rumah sakit kalau tidak bisa dilayani itu sebelum ada tempat yang baru pasti. Dipastikan dulu. Dipastikan dulu tersedia, di situ ada yang dicarikan oleh petugas di rumah sakit itu, di mana yang ada dokter. Kalau ini perlu dokter spesialis. Rumah sakit ini artinya ya, apa? itu kan karena apa? Pasiennya dilepas dulu mencari sendiri. Cari sendiri. Harusnya si rumah sakit yang mencarikan di mana ada dokter yang bisa melakukan itu, yang jaraknya bisa terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, baru Anda ke sana. Sementara pasien harus dipastikan bahwa dia tidak akan terjangkau. Kalau sudah ada kepastian, ba
dirawat, dilayani di rumah sakit itu. Meskipun tidak ada tempat dia di sofa, yang penting tanda-tanda vital harus dijaga dulu. Ya, jangan sampai dia dilepas, pasien tidak punya pengetahuan apapun untuk itu. Jadi harus tetap diberikan bantuan. Ya? Bantuan dulu di situ. Ya, duit belakangan. Karena itu harusnya negara yang punya tanggung jawab. Ya, jangan karena duit kemudian pasien ditunda. Yang tadi Mbak Sylvia bilang jangan sampai administrasi mengalahkan kemanusiaan. Kita sudah 1/4 abad lebih mengamandemen Undang-Undang Dasar di mana jelas di situ setiap orang berhak atas layanan kesehatan. Tadi ada kasus tidak punya KTP. Saya lagi nanganin bantu UNHCR karena refugi tidak bisa masuk JKN. Ini bagian-bagian mental model kita yang perlu dievaluasi, diganti. Manusia tanganin dulu. Kasus di Amerika saja yang kapitalis. Rumah sakit tidak boleh minta uang muka, tidak boleh tanya warga negara. Selamatkan nyawa pasien. Jadi baru paradigma saja sudah salah kita. Nah, Bang Endi, kalau problemnya ini sampai 4 rumah sakit itu menerapkan hal yang seperti itu kan berarti bukan cuma kesalahan per rumah sakit, tapi ini sudah menjadi praktik sistemik yang terjadi di wilayah tersebut. Kenapa ini bisa terus berulang? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Bang Endi Jaweng, bagaimana Ombudsman melihat ternyata ini bukan hanya persoalan 1 rumah sakit, 2 rumah sakit, tapi sudah menjadi persoalan sistemik. Siapa yang paling bertanggung jawab atas persoalan sistemik ini? Ya, Sylvia, sepanjang 2025 ini, Ombudsman sudah menerima sekitar 1.519 laporan di bidang kesehatan. Nah, salah satunya lah terkait penolakan seperti ini. Ini kita bicara 1.519. Yang lapor. Kasus, 1.519 kasus. Iceberg. Ya, yang muncul jadi viral kan ini. Sebelumnya di Sumatera Barat, sebelumnya di Bangka Belitung. Baru tahun ini semua itu. Dan sebagian adalah soal penolakan pasien. Beberapa yang coba kita lihat rantai prosesnya ya. Beberapa alasan sangat kasuistis sebenarnya, Prof. Pertama adalah soal tadi itu, sistem rujukan. Kita sudah punya sisrute. Tapi coba lihat kasus yang tadi itu. Sisrutenya nggak berlaku sama sekali. Sama sekali tidak. Ini konvensional banget nih. Bahkan kemudian yang diminta untuk mencari rujukan tuh ya pasien keluarga sendiri gitu kan. Nah, mestinya diwajibkan bahwa sistem rujukan itu hanya akan dilakukan kalau sudah terkonfirmasi. Jadi rumah sakit yang jadi tempat rujukannya itu sudah ada konfirmasi untuk menerima. Kalau saya lihat ini tampaknya tidak ada komunikasi ini. Jadi dia ke AB Pura juga tidak ada konfirmasi, lalu kemudian ke Bayangkara juga sama dan sebagainya. Jadi kemudian pasiennya itu kemudian harus mencari sendiri. Bahkan Sylvia, untuk ambulans dan sopir saja itu baru muncul karena perwakilan kami kemudian melakukan investigasi, itu baru muncul 1:30 pagi loh. 1:30 pagi. Coba bayangkan. Satu. Kemudian kedua adalah dari kasus ini juga kita lihat bahwa tampaknya soal administratif itu jauh lebih dominan ketimbang substantif. Padahal kan kesehatan itu sederhana hukumnya. Keselamatan rakyatlah hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Kalau begini ini enggak. Ini tragedi kemanusiaan seperti ini tidak menempatkan bahwa keselamatan rakyat itu sebagai hukum tertinggi. Betapa kemudian urusan duit, urusan penjaminan itu menjadi pintu depan. Nah, yang begini ini terjadi di banyak tempat sehingga menurut saya kalau kemudian ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya kemudian kita saling menuding pastinya. Pasti. Tapi pertama-tama menurut saya adalah si fasilitas kesehatannya dulu. Ini harus bertanggung jawab pertama. Tentu kemudian kalau ditarik ke atas, berarti harus ke pemerintah pusat dan sebagainya. Ada banyak pemangku kepentingan di situ. Ada Kementerian Kesehatan, ada BPJS Kesehatan dan sebagainya, dan juga mungkin kita juga yang terkait pengawasan dan sebagainya juga harus memang di ini. Tetapi dari semua ini saya melihat gini, Prof. Selalu pendekatan kita itu kasuistik. Sistemik itu jarang sekali. Misalnya tadi itu, gubernur menyampaikan, nanti saya akan berhentikan direksi. Nggak akan selesai. Siapapun yang akan di situ, kalau kemudian sistemnya tidak dibenahi, bahkan dari yang sangat sederhana terkait sistem rujukan, ini akan berulang terjadi. Meskipun Prof tadi berharap ini mudah-mudahan kasus terakhir. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau lihat tren sih, Prof, ini
angka ribuan ini dengan penolakan pasien sebagai kasus dominan, boleh jadi ini akan terus berulang. Dan ini pasti fenomena gunung es yang tidak tampak itu lebih banyak lagi. Dan itu menjadi masalah fundamental karena fundamental sistem kita ini tidak dibangun berbasis value tertentu. Bahwa semua petugas harus memahami nyawa pasien itu harus jadi utama. Administrasi belakangan. Dan pemerintah harus berani menjamin. Jangan pemerintah bilang, wajib semua nggak boleh dilarang pasien diangkat, terus siapa yang mau bayar? Ya bukan juga, apalagi kalau rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit pemerintah ya memang sudah dibayar oleh uang rakyat. Jadi oleh pemilik rumah sakit itu sebetulnya. Tapi kalau rumah sakit swasta, ya pemerintah harus ada aturan. Kalau nanti memang betul pasien tidak mampu, sudah diselamatkan nyawanya, ada cost yang dikeluarkan, tagih ke pemerintah. Jadi seringkali masih menjadi soal uang ini sebagai pintu utamanya. Tapi ya terakhirnya harus begitu, mau tidak mau. Kalau di swasta ya, kalau di rumah sakit pemerintah nggak boleh itu. Nggak boleh harusnya. Baik. Oke, saya kembali lagi ke Pak Nel. Pak Nel masih bergabung bersama kami. Pak Nel masih bisa dengar suara di studio? Oke, Pak Nel, kasus ini sudah mendapatkan banyak atensi. Saya yakin sudah banyak ya pejabat yang datang ke rumahnya Pak Nel. Pak Nel, untuk menghentikan kejadian serupa terulang kembali dan mungkin ini berpotensi masih bisa menimpa saudara-saudara kita yang lain. Apa harapan atau apa perbaikan yang Pak Nel sampaikan kepada para pemangku kebijakan itu? Ya, pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, sudah turunkan tim untuk kasus ini. Dan saya harapkan untuk tim yang turun nanti, mereka sidak baik-baik untuk mereka yang tidak bertanggung jawab dan mereka yang lalai lakukan tugas sebagai dokter dan suster atau perawat. Harapan saya ke depan mereka yang tidak bisa membantu atau tidak bisa menolong, lebih baik diganti saja. Terus kalau boleh dokter atau suster yang ditugaskan untuk dalam satu rumah sakit, jangan itu ada satu atau dua orang suster atau dokter. Tolong untuk dalam satu rumah sakit besar itu ada kalau boleh 5 dokter yang ada. Ketika satu keluar atau dua keluar, mereka bisa bertanggung jawab dengan pasien yang dirujuk atau diantar seperti yang saya alami. Biar nanti mereka tidak hal yang sama dengan saya punya istri ini tidak dong rasakan juga. Jadi untuk kedepannya rumah sakit tolong adakan berapa dokter di setiap rumah sakit, jangan 1 atau 2. Kalau boleh 5 atau lebih dari itulah, supaya ketika satu dokter tidak ada bisa dihubungi dokter yang lain. Kendalanya kemarin hanya di dokter saja karena memang waktu itu hanya satu dokter, jadi terjadi hal begini. Jadi masukan saya untuk kedepannya kalau boleh semua rumah sakit ada dokter pengganti dan lebih daripada 1 atau 2, lebih baik 5 atau 10 saja. Oke, baik. Begitu kalau saja. begitu. Panel, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sekali lagi kami turut mengucapkan berbela-sungkawa. Panel, kami tahu pasti berat sekali, apalagi ada 2 anak juga yang harus Pak Nel urus. Mudah-mudahan Pak Nel dan keluarga bisa tegar dalam menghadapi ini. Terima kasih Pak Nel, mudah-mudahan juga ada perbaikan dari pemerintah yang lebih konkret lagi. Dokter Slamet, apakah sebetulnya selain kita sudah tahu ada problem jumlah kapasitas dari sumber daya manusia, tapi kan ada sebetulnya tenaga medis di situ. Apakah di situ juga ada banyak hal-hal yang dilematis, kegamangan dalam mengambil sikap, dalam mengambil keputusan karena takut misalnya nanti kalau salah nanti dipidana atau sebagainya. Boleh dijawab nanti, Dokter Slamet. Kita jeda lagi pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dalam kondisi emergensi, pemirsa, masih ada tenaga medis di rumah sakit yang seolah gamang, takut, lamban, bertele-tele dalam mengambil keputusan. Kenapa begitu, Dokter Slamet? Ya, sumpah dokter kami menyatakan bahwa sejak pembuahan sampai meninggal itu kita harus menjunjung tinggi itu. Akan tetapi dalam sistem pelayanan kita ini kan
Sekarang apalagi dengan kasus dokter anak di Bangka Belitung jadi tersangka hanya karena gagal menyelamatkan nyawa. Kemudian dokter kandungan di Kota Mobagu, kemudian ada beberapa, ini banyak yang tersangka sekarang. Yang dikhawatirkan ke depan maka tenaga medis ini akan defense, dia akan hitung-hitungan apakah dia bisa menyelamatkan atau enggak. Kalau enggak bisa menyelamatkan, ya mungkin dia sebagai manusia, ya manusiawi, dia langsung rujuk bisa juga. Nah, tapi kembali lagi bahwa sistem ini harus segera diperbaiki, kondisi gawat darurat, kondisi tenaga medis sudah menyelamatkan manusia atau sudah berusaha menyelamatkan manusia tapi meninggal, jangan dianggap sebagai kesalahan dulu, karena mens reanya kan tidak ada, iktikadnya kan kepengen menolong, tapi kan faktanya sekarang seperti itu tadi. Kasus terakhir itu Bangka Belitung sama Kota Mobagu. Jadi takut dipidanakan. Takut dipidanakan. Takut disalahkan. Iya. Kalau sekarang kan udah terlanjur salah nih, Bu Uni Irma. Kalau itu takut dipidanakan karena salah mengambil keputusan, kalau ini memang sudah salah. Jadi apakah yang seperti ini juga bisa dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan pidana? Harusnya bisa. Karena ini merupakan kelalaian yang memang disengaja. Jadi di dalam Undang-Undang 17 2023 itu jelas kok ya, bahwa seperti yang Prof. Tabrani bilang tadi, bahwa kemanusiaannya dikedepankan gitu, uangnya dikebelakangkan, itu ada di Undang-Undang 17, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa kenapa sih dokter-dokter di negara tetangga, di Penang misalnya gitu ya, kok nggak ada yang takut melayani pasien? Ya, walaupun dalam kondisi seperti apapun mereka nggak ada yang takut, dan nggak pernah kejadian juga penolakan pasien gitu. Di Malaysia gitu kan, di negara-negara tetangga. Kenapa di kita ada gitu? Artinya apa? Mindset dari dokter-dokter kita ini juga harus dirubah, paradigmanya harus dirubah. Nggak boleh lagi mengedepankan kepentingan, hanya kepentingan money, kepentingan finansial, tapi sumpah dokternya juga harus ngejawantahkan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tapi apakah karena ada faktor tidak ada jaminan perlindungan kepada dokter kita? Saya tidak sependapat kalau hanya menyalahkan dokter. Sistem ini dan pembiayaan ini yang bertanggung jawab full kan pemerintah dan DPR. Itu harus segera dikemas yang baik, pembiayaannya harus cukup, sistemnya tadi dari Ombudsman menyampaikan sisrut itu antar rumah sakit, Pak. Tapi dari FKTP itu kan harus baik gitu. Nah, ini kan ada masalah. Dan Mbak, yang kita harus akui indikator kesehatan kita terutama ibu dan anak, kematian ibu dan bayi kita itu tertinggi. Salah satu negara tertinggi di ASEAN. Berarti? Nah, berarti itu butuh negara hadir. Kenapa di Penang nggak ada seperti itu? Karena negara hadir. Pembiayaan tinggi. Tenaga medisnya dilindungi. Ya, sekarang tinggal pemerintah dan DPR yang membuat regulasi yang baik. Pemerintah dan DPR. Oke. Terakhir dari Bang Endi dan juga Prof. Hasbullah. Jadi perbaikan signifikan yang harus diambil dengan cepat apa dari Bang Endi? Pertama begini, dari perspektif Ombudsman yang terjadi inilah maladministrasi, bukan sekedar malpraktek. Karena nggak ada prakteknya ini. Ya. Maladministrasi itu apa? Ada pengabaian kewajiban untuk mengurus pasien. Ada kelalaian. Ada inkompetensi, sistem rujukan tadi tidak berjalan, itu inkompetensi petugas dan sebagainya. Sehingga kemudian pertanggungjawaban administrasi itu harus dilakukan dulu sebelum kita bicara pidana. Kemudian kedua Mbak Silvi, saya pikir respon itu jangan hanya pernyataan, tapi harus ada tindak lanjut untuk mengaudit tuntas keseluruhan. Semua rantai proses sistem itu akan seperti apa. Dan bahkan kemudian komite akreditasi rumah sakit, KRS itu perlu juga masuk untuk melihat apakah akreditasi rumah sakit ini, karena gini, banyak akreditasi rumah sakit itu juga abal-abal. Ya. Termasuk pemenuhan SDMK tadi. Itu kemudian minjam dari mana-mana agar kemudian terpenuhi misalnya. Lalu kemudian setelah selesai orangnya pulang dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk diakreditasi lagi, untuk dilihat bahkan menjadi basis ketika rekredisaling oleh BPJS. Ini bisa jadi pertimbangan. Oke, baik. Prof. Hasbullah? Ya, saya kembali lagi ingin melihat ini menjadi satu kasus terakhir. Mudah-mudahan. Dan oleh karena itu saya minta semua pihak, termasuk rumah sakit, coba mereview. Kalau ada tindakan-tindakan yang memang kurang paham, tidak sesuai dengan SOP, ya mari kita perbaiki. Kalau SOP-nya kurang, SOP juga nggak cuma SOP. Harus ada kontrol dari pemerintah, pusat sampai daerah, dijalani atau tidak. Ya, kalau nggak dijalani, mahal. Ya memang mahal, kesehatan mahal.
Ya, di seluruh dunia juga kesehatan memang mahal. Jangan alasan nggak ada duit mahal, padahal yang dikorup banyak banget. Ya. Makanya ini lagi-lagi ke persoalan Tapi juga keberpihakan. masyarakat, pasien juga mesti sadar bahwa tidak dokter rumah sakit tidak bisa menjamin nyawa seseorang. Jadi kalau ada kasus-kasus yang memang sulit atau memang sudah terlambat, ya harus bisa ikhlas. Jangan main menyalahkan dulu, jangan suuzon juga. Tapi juga jangan juga nerimo semuanya. Inilah uniknya di pelayanan kesehatan. Ya mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai pembelajaran untuk pembelajaran yang sangat mahal, tapi mudah-mudahan jangan cuma karena ada kasus ini saja karena viral. Ya, mudah-mudahan harus berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kita di Kontroversi. Pemirsa, sistem kesehatan akan disebut gagal jika tidak bisa memberikan pertolongan pada pasien darurat yang membutuhkan. Jangan sampai ada lagi nyawa yang hilang karena kebobrokan pelayanan kesehatan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.